Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Widianti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya ingin mempresentasikan tugas umum laut yang berjudul Analisis Yuridis Kasus Illegal Transshipment di Perairan Benoa, Bali, ditinjau dari UNCLOS 1982. Hal-hal yang ingin dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir saran. Untuk latar belakang, jika membahas perihal laut, tidak ada habisnya karena banyaknya kekayaan laut yang melimpah terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena kekayaan inilah terjadi pelanggaran yuridiksi dan pelanggaran-pelanggaran sejenis. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memang sangat kaya dan telah diakui oleh dunia. Bahkan hanya sedikit negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang begitu banyak dan melimpah seperti Indonesia. Problematika kasus di laut lepas saat ini banyak sekali terjadi, terutama di negara-negara pantai dan negara kepulauan. Salah satunya adalah alih muatan, yang mana kasus alih muatan ini pernah terjadi di perairan Indonesia, tepatnya pada tahun 2016 lalu di perairan Benoa, yang tepatnya berada di Bali. Kondisi macam ini menarik sekali untuk dikaji, karena secara aturan dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan di laut. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang hendak diangkat berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama, yakni konsep dasar pengaturan illegal transshipment dalam UNCLOS 1982 dan mekanisme penyelesaian kasus illegal transshipment ditinjau dari UNCLOS 1982. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang keempat yaitu ada pembahasan. Untuk pembahasannya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait pengaturan tentang illegal transshipment dalam UNCLOS 1982, dan yang kedua yaitu mekanisme penyelesaian kasus illegal transshipment dalam UNCLOS 1982. Untuk pembahasan yang pertama, pengaturan tentang illegal transshipment dalam UNCLOS 1982, yaitu kejahatan alih muatan di laut lepas dari kapal penangkapan ikan ke kapal induk, dapat diasumsikan tidak jauh berbeda terhadap kasus illegal fishing lintas batas negara, dimulai dari kejahatan perizinan, kejahatan pengangkutan ikan, sampai pada kejahatan penangkapan penggunaan teknologi yang membahayakan biota laut. Pada prakteknya, permasalahan illegal transshipment tersebut sudah menjadi atensi organisasi dunia dan regional sebagai salah satu contoh bentuk kejahatan transnasional yang merugikan banyak negara pantai dan tentu mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mekanisme penyelesaian kasus illegal transshipment dalam UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa pelanggaran yang diatur dalam ketentuan internasional UNCLOS pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa apabila terjadinya suatu pelanggaran di perairan yurisdiksi negara pantai, maka negara pantai tersebut berhak mengambil tindakan penegakan hukum, antara lain yaitu menaiki kapal, memeriksa kapal, anak buah kapal, serta menangkap dan melakukan proses peradilan. UNCLOS 1982 mewajibkan suatu negara merujuk pada ketentuan pasal 3 ayat 2 Piagam PBB, bahwasannya negara diberikan kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana penyelesaian sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sendiri,
yaitu praktik illegal transshipment merupakan pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari salah satu kapal ke kapal asing tanpa melaporkan hasil tangkapannya sebagai bagian dari strategi usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Jadi melalui transshipment ini, kapal penangkap ikan tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan penuh. Terus untuk sarannya, yaitu illegal transshipment bukan merupakan sengketa, tapi justru pelanggaran yurisdiksi sehingga mekanisme hanya bisa ditegakkan melalui negara bendera kapal. Mengingat illegal transshipment adalah pelanggaran yurisdiksi, maka secara otomatis kasus pelanggaran tersebut bisa diselesaikan dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 dan juga ketentuan yang ada dalam ITLOS sebagai aturan teknisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.